Oke, salam sejahtera semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Henry Kotavenus Gulo, mahasiswa Universitas Terbuka Jakarta, Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan kepada rekan sekalian bagaimana saya mengerjakan tugas 3 praktikum dari mata kuliah Keamanan Jaringan MSIM 4404, yang dimana kita akan melakukan praktikum tentang Snort. Ya. Di sini yang pertama-tama yang kita butuhkan, yang kita lakukan adalah menyiapkan beberapa hal yang dibutuhkan untuk praktikum. Yang pertama tuh GSOS pada VirtualBox. Di sini saya sudah menyiapkan 3 PC 1, FM1, FM2, FM3. Lalu kita file bahan praktik Snort IDS yang dimasukkan pada folder Snort IDS dari perangkat lunak WinCap versi 4.1.2. Lalu juga ada perangkat lunak Snort versi 2.9.0.4. Di sini sudah saya download dan sudah saya input ke dalam PC1. Ini dia ya, filenya. Oke, lalu yang kita, sama file-file konfigurasinya ya, Prepok roles, dan show rules. Oke. Lalu yang kita lakukan adalah setelah menyiapkan bahan praktikumnya, kita buat satu-satu atau masing-masingnya dari PC1 dengan IP 192.168.40.50. Lalu PC2 FM2 ini 192.168.40.100. Kita pun juga FM3 192.168.40.201. Oke. Dan masing-masing dari PC ini harus terhubung. Oke. Kita cek ya. Kita panggil openrom. Tekan config. Oke. Di sini terlihat PC1 atau FM1 ini sesuai dengan pada panduan dengan IP 192.168.40.50. Dan juga yang lainnya. Ya. Lalu PC3. Oke. Untuk pengetesan coba kita pilih masing-masing PC apakah terhubung. Oke. 98 40 100. Oh, sorry. 198. Oke, bisa ya. Coba kita coba di tapping PC1 bisa. Dari sini PC3
Oke, sudah tersambung. Lalu kita langsung saja. Di sini kita setelah aktifkan guest OS-nya, kita lakukan instalasi WinCap pada sistem operasi. Oke, di sini kita install WinCap. Oke, lalu kedua kita install Snort. Oke. Lalu kita cek ya, sudah terinstall ya. Di my komputer local disk C. Start ya, sudah terinstall. Lalu kita aktifkan mode Stever melalui command prompt. Di sini kita ketikkan oke. CD Snort bin. Oke, lalu Snort bin v. Coba kita ping ya dari PC 2. Oke, sudah terlihat ya berhasil. Dimana ketika kita ping dari PC 2, PC 1 yang terinstall Snort memberikan respon dari ping PC 2. Oke, lalu untuk menghidupkannya kita seleksi. Oke, lalu kita masuk menambahkan option D sehingga menjadi seperti berikut. Oke, untuk mode Stever yang lebih deskriptif. Oke, untuk keluar kita kontrol plus C. Oke, lalu kita ketikkan Snort bin VD. Ya, tapping lagi. Oke, di sini terlihat ya Snort-nya merespon, di mana juga menampilkan hasil sniffer yang lebih deskriptif. Oke, lalu yang kita lakukan selanjutnya, dampaknya sudah menampilkan data paket serta header. Oke, untuk menampilkan data yang lebih deskriptif dan menampilkan header data linknya, kita ketikkan pada command prompt syntax Snort strip VDE. Oke, kita Ctrl C dulu. Lalu kita ketikkan kurang besar kayaknya. VDE. Ya, ada. Berhasil ya. Di sini tertampil juga header data linknya. Oke,
Lalu kita menghasilkan soal dengan menggunakan mode bucket logger. Kami cara apakah pada suatu tempat di mana langsung akan dilakukan melalui command prompt dengan menggunakan. Oke, coba ya. Kita kontrol C dulu. Oke. Jadi kita ketikkan start min. Oke, start min def min l start spelling log. Sorry. Oh, sorry. Start min. Sorry. Start min def min l 2 start 2. Oke, lalu amati hasilnya dengan memeriksa file snort.log. Oke, kita buka ya. Snort. Iya, belum kita ping. Sorry. Oke.
Oke, respon ya. Yang tadinya cuma 1 jadi 2, membuktikan bahwa dia merespon ping dari PC2. Oke. Oke, selanjutnya, wah kita close. Selanjutnya, mengaktifkan Snort dengan mode network intrusion detection dapat dilakukan dengan menggunakan. Oke. Oke. Oke, lanjut kita ke praktikum konfigurasi Snort. Gantikan file Snort dan terdapat pada dengan file Snort sediakan pada rows dan rows. Oke, coba ya. Kita ke ya. Terus kan dengan menggunakan matikan snort.
Oke, setelah kita copy, oh iya kita belum copy itu tadi ya. Ini copy masuk ke Oke, bisa ya. Untuk yang mengatakan start dengan menggunakan mode network instruction detection. Oke, oke terlihat ya. Yang mendeteksi. Oke, keluar kita akan selesai. Oke, lalu setelah kita copy-copy tadi, kita langsung ke pengamatan hasil konfigurasi dilakukan terhadap Snort. Dapat mengikuti langkah sampai berikut. Oke, kita ketikkan Snort. Snort. Oke, kita ping. Merespon ya. Setelah kita mengcopy tadi file-file dari bahan praktikum modul 6 untuk menggantikan folder perfect rules, rules, dan show rules yang terdapat pada file snort yang kita install. Lalu hasilnya seperti Unicode. Oke, terdapat perbedaan dari ketika pertama kali kita mau cek ping dengan snort yang sebelumnya. Yang dimana pertama hanya simple seperti ini. Namun sekarang ketika sudah dikonfigurasi, dia menampilkan lebih detail, lebih deskriptif lagi dari yang sebelumnya. Yang dimana banyak beberapa deskripsi yang sebelumnya tidak ada, sekarang di sini ada. Oke, lanjut. Lalu ketika Snortway untuk melihat daftar alamat fisik. Oke, ketika di Snortway kan menampilkan seperti ini ya. Coba kita tulis dulu. Snort seperti ya. W besar. Oke, terlihat ya. Di sini sama menghasilkan menampilkan fisiknya, fisik address-nya. Oke. Sama seperti pada modul panduan. Oke. Jika indeks network data berisi lebih dari satu, untuk memilih dan mengaktifkan internet dapat dilakukan melalui command prompt ketika alternatif dan pada tekanan lalu indeks dari address. Oke, karena cuma satu, jadi kita tidak usah melakukan ini ya. Dan cuma satu dia physical address-nya. Untuk praktikum ini kita gunakan perintah. Oke. Coba kita ketikkan snort indef in i1. Oke, tapping. Oke, sama seperti panduan ya.
Dia juga menampilkan fisik alamat fisiknya, IP address-nya juga. Oke, bisa dilihatkan ini fisiknya, fisik kita, ini nomor address yang mengeping. Ya, oke dari PC ini PC kita seperti di atas kan. Ya, urutannya itu fisik kita, address IP address-nya. Oke, di situ lihat ya. Ini IP address dari komputer fisik kita, lalu menampilkan juga fisik IP address dari komputer yang mengeping PC 1 ini. Oke, lalu selanjutnya, biarkan tetap berjalan, kemudian buka command prompt yang lain, kemudian ping. Oke, coba kita ping dari PC dengan IP address 4021. Oke, di sini kita ping. PC 2 sebenarnya. Coba kita ping. 192.168. Oh, 40.21. Oke, berhasil ya, terpantau ya. Oke. Oke, ketika di PC 2 kita mengeping PC 3, di PC 1 yang terinstall Snort juga terpantau. Oke. Ya. Oke. Terpantau ya. 4021. Oke. Oke, selanjutnya sorry.
Oke, berjalan. Oke, Oke, lalu kita lanjut. Setelah teridentifikasi, kita lanjut ke konfigurasi file.config yang berlokasi di setlist buka dan menggunakan Notepad. Oke, di sini kita instalasi Notepad. Oke, lalu kita lanjut. Scroll ke bawah hingga baris homenet ganti dengan HP yang terpasang pada host yang terpasang Snort. Oke, kita cari sampai ketemu ini ya, var homenet di sini ya, sama lagi. Oke. Pasang di sini 192 titik 10 titik 10. Lalu yang folder eksternalnya biarin ini aja. Terus kita ke bawah sampai menemukan rulpad. Pastikan lokasi sesuai dengan lokasi folder. Terus kita ke bawah, ke bawah. Ya. Add to your rules files. This can be relative bad. Oke. Oke. Simpan hasil pembaruan terhadap file config sebelum menyalakan Snort. Verifikasi terlebih dahulu dengan menggunakan Notepad. Oke, ini kita save ya. Save.
Oke, di save. Kita arahkan ketika snort di console C. Ikan ya. Push ini satu min besar. Oke. Dan enter untuk mengeksekusi. Oke, enter. Oke, berjalan ya. Oke, dia berjalan. Respon dari apa yang sudah kita edit tadi di Notepad. Oke. Oke. Oke, dia merespon ya. Lalu lanjut. Maka snorkel akan standby seperti pada tampilan konsol berikut. Jika berhasil. Ya, oke, sama persis ya. Seperti pada pada panduan. Jika berhasil, maka snort akan standby pada seperti gambar berikut. Hasil eksekusi snort pada konsol. Ya, oke. Initialization complete. Oke. Anda mau simulasi pengiriman data menggunakan ping dilakukan dengan secara terus-menerus. Dari hasil memiliki alamat. Aktivasi ini merupakan bentuk simulasi serangan ping float. Oke, jika snort berfungsi seharusnya akan memanggil alert dan tersimpan dalam velog. Oke. Oke. Berarti ini kita ping dengan PC3 ya. Ke mengeping PC host atau PC1. Oke. Di sini kita isi titik satu. Oke. Di sini ini perintah untuk melakukan ping secara terus-menerus ya. Untuk mendapatkan hasil di mana akan menunjukkan adanya serangan ping float. Jika berfungsi dengan baik, hal tersebut juga akan tersimpan di file lognya. Ini hasilnya ya, contohnya bila ping floatnya berhasil seperti ini, sama dengan ini. Coba kita cekkan pada oke, alertnya ya masuk ya, tersimpan seperti pada modul di mana jika berhasil maka alertnya akan tersimpan pada log. Oke, sorry. Oke. File tersebut akan buka dengan
Oke, saya simpan ya. Di mana di sini menunjukkan bahwa konfigurasi Snort kita berhasil. Di mana ketika di sini kita disuruh untuk melakukan ping float, dan bila mana ping float itu terjadi, maka akan tersimpan pada log dari file di Snort. Jadi mana kita buka dengan Notepad akan tersimpan juga. Oke, ini terus-terusan berjalan terus ya, sama seperti di PC3 yang ngeping tuh terus-terusan ya. Oke, oke. Ya, tuh tersimpan terus ya. Namanya serangan ping float. Oke, ya, ya alertnya tuh. Oke, lanjut ketika memberikan alert. Membangkitkan alert. Oke, oke, ini karena berjalan terus kita close saja ya. Close. Ya, tadi juga kita close. Oke. Di sini yang kita lakukan adalah buka pada snort.config. Kita masukkan warlock ini. Common. Oke, ketikkan manual aja. Pada IP 192 titik 100. Oke, per TCP ini. Oke, konfigurasi seperti diharapkan dapat menyebabkan Snort menghasilkan notifikasi dalam bentuk file bernama alert IDs, alert IDS setiap kali IP ses TCP dengan pesan berupa
Oh, oke. Sama kan atas bawah ini? Ini. Eh, sebelum note, oke. Masuk komen prompt. Execution note. Oke. Udah disimpan ya. Kita buka CMD. Prompt. Sorry. CD. Oke. Lalu kita ketikkan snort index min l snort index snort config. Sorry. Oke. Lalu kita ping nanti. Oke, di sini berhasil ya, dimana file Pixie 2 ketika melakukan ping yang melibatkan Pixie 2 ini akan ada muncul alert ID. Oke. Oke, ketika dari PC lain dia tidak akan muncul alert. Oke, di sini kita berhasil. Oke, kembali ke PC sebelumnya, mengaktifkan snort, kemudian masuk ke folder snort. Oke, kita sudah
sampai ke tahap terakhir, di mana kita mulai dari pertama kali menginstal Snort, menyiapkan bahan-bahan untuk praktikum, di mana menyiapkan PC 1, 2, dan 3, menggunakan VirtualBox atau firmware. Namun di sini saya menggunakan VirtualBox ya, karena lebih mudah untuk diakses. Lalu kita menyiapkan file perangkat lunaknya WinCam versi 4.1.2, lalu juga Snort versionnya, yang dimana kita telah melakukan penginstalan, lalu juga Notepad+, ya, lalu kita mengkonfigurasi Snort config, lalu file konfigurasinya yang kita perbarui, sampai dimana kita belajar dimana mengaktifkan alert ID. Oke, mungkin sekian dari saya. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata atau penjelasan saya yang kurang baik atau kurang jelas. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya tunjukkan pada rekan sekalian bisa membantu rekan sekalian dalam lebih lagi belajar dan mengerti tentang Snort dan konfigurasinya. Sekian dari saya mohon pamit. Saya Hendy Kertovinus Gulo, Mahasiswa Universitas Terbuka Jakarta. Selamat belajar, salam tutor.